Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik yang selalu peduli dan mengasihi kami, memberikan kami kekuatan dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk hari baru ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat dan rancangan baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Tertulis demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai grup band black metal seperti Watain dan Gorgoroth menyatakan bahwa musik mereka merupakan bentuk ibadah kepada pangeran kegelapan. Mereka tidak menganggap musik mereka sebagai hiburan saja, tapi merupakan bagian dari identitas spiritual mereka. Ada orang yang terang-terangan mengakui dirinya sebagai pengikut iblis, tapi ada banyak yang tidak merasa dan tidak mengakui diri sebagai pengikut iblis, padahal tanpa disadari adalah pengikut dari iblis. Menjadi pengikut iblis bukan berwujud mempunyai label, kostum, atau bendera yang bisa dilihat secara kasat mata, tapi menjadi pengikut iblis atau menjadi anak iblis. Ini merupakan masalah kondisi hati, masalah di dalam, yang pada akhirnya akan berwujud dalam sikap sehari-hari. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 44 ini, tertulis perkataan Tuhan Yesus yang merupakan teguran bagi orang-orang yang menolak dirinya. Tuhan Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Perkataan Tuhan Yesus di sini sangat keras, sangat tegas, berisi teguran yang nyata, yang menghentak semua orang yang mendengarnya. Ada banyak orang yang pada waktu itu berkumpul, selalu mengikuti Tuhan Yesus. Mereka adalah para pemimpin agama. Mereka berkumpul di bait suci dan berdebat dengan Tuhan Yesus. Mereka merasa bahwa mereka selamat dan mereka adalah orang-orang benar karena merupakan keturunan biologis dari Abraham. Dan mereka merasa bahwa Allah adalah bapa mereka. Tapi mereka menolak Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus secara jelas menyatakan dirinya sebagai kebenaran dan telah menyatakan dirinya sebagai Allah. Kalau seandainya mereka semua, orang-orang Yahudi, para imam, orang Farisi, para pemimpin agama saat itu, menerima kebenaran, menerima Kristus Yesus, mereka adalah anak-anak Allah. Tapi karena mereka menolak Kristus yang adalah kebenaran, Tuhan Yesus menegur mereka dan menyatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Orang bisa saja mengaku beragama, mengaku sebagai anak-anak Allah, mengaku sebagai orang-orang benar. Tapi kalau hatinya penuh dengan kebencian, menolak kebenaran, menolak Kristus dalam hidupnya,
maka sebenarnya orang itu bukanlah pengikut kebenaran, tapi adalah anak iblis. Istilah anak iblis di sini, saudara, bukan secara lahiriah iblis melahirkan, tapi Tuhan Yesus memakai frasa ini untuk menunjukkan bahwa setiap orang yang menolak kebenaran, yang menolak Kristus, yang selalu berkata dusta, yang hidup dalam kebohongan, dan melakukan keinginan-keinginan iblis, keinginan diri sendiri, yang berlawanan dengan keinginan Tuhan, itu adalah anak-anak iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bukanlah anak-anak iblis, tapi anak-anak Allah. Dalam Galatia 3:26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan karena kita sebagai anak-anak Allah, marilah kita hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam dusta, dan tidak hidup dalam keinginan-keinginan yang berlawanan dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami tuntunan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Engkaulah kebenaran. Kami bersyukur kami dijadikan sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau menjadikan kami hidup dalam kebenaran-Mu oleh kasih karunia-Mu dan oleh kuasa darah-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, agar kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu, tidak hidup dalam dusta dan ketidakbenaran, tapi selalu berada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan, apapun pergumulan yang dihadapi. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.